Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saudara-saudara yang terhormat, para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Bapak Rektor Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, serta seluruh jajaran pimpinan kampus, para guru besar, para dosen pengajar, dan tentunya juga terutama adik-adik mahasiswa baru Universitas Widya Mataram. Pertama, saya mengucapkan selamat datang terutama kepada adik-adik mahasiswa baru di Universitas Widya Mataram. Sebagai warga baru Universitas Widya Mataram, mudah-mudahan Anda semua menjadi bagian dari perwujudan cita-cita Universitas Widya Mataram yang juga tidak lain merupakan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mendidik generasi-generasi penerus agar cerdas sehingga mampu ikut menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara adalah mahasiswa baru, sehingga Anda sekalian patut berbangga hati karena bisa menjadi bagian dari kampus yang dibangun dengan nilai-nilai patriotisme, kecintaan pada Republik Indonesia. Kelebihan universitas ini karena universitas ini berwawasan kebudayaan, membangun manusia dengan mencerdaskan kehidupan otaknya dan berwawasan kebudayaan adiluhung. Oleh sebab itu dulu pendirinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga yang sekarang ini Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kalau menurut catatan, universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi yang sekarang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya universitas ini mempunyai harapan tentang berkembangnya nilai-nilai luhur kalau melihat dari para pendirinya. Saudara sekalian, kalian ini mahasiswa baru bukan angkatan yang lembek, ya, bukan angkatan yang lembek. Karena kalian lulus dari sekolah atau lulus untuk menempuh perguruan tinggi di tengah persaingan yang ketat. Di saat terjadi pandemik COVID-19, pandemik COVID-19 ini kadangkala terasa sebagai teror, kadangkala sebagai horor kepada kita. Tapi Anda bisa masuk sekolah di dalam situasi yang penuh tantangan ini. Dalam situasi pandemik seperti itu, kalian memang tidak bisa menikmati momen kelulusan seperti angkatan sebelumnya. Kalau saya dulu ketika masuk itu, ya senang sekali bisa berkenalan dengan orang banyak secara langsung, kemudian bisa menambah teman baru secara fisik, sering bertemu dan sebagainya. Sekarang kita semua bertemu lewat virtual. Tapi meskipun begitu, Anda bukan angkatan yang menyerah dan tidak boleh menyerah. Anda bukan angkatan yang tidak berkualitas dan tidak boleh menjadi orang yang tidak berkualitas. Buktinya Anda mau kuliah juga karena Anda bukan orang yang bertipe menyerah dan bukan orang yang bertipe tidak berkualitas, melainkan Anda terus ingin menjadi orang yang berjuang di dalam kualitas yang diharapkan oleh saudara dan keluarga saudara, bahkan oleh bangsa dan negara kita. Angkatan saudara, yaitu angkatan
2020 adalah orang-orang yang siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Kalian telah membuktikan mampu berjuang untuk belajar dan lulus di tengah keterbatasan yang dihadapi di saat pandemi. Pertahankan sikap dan tekad itu sampai akhirnya nanti saudara benar-benar lulus. Tantangan yang dihadapi oleh lulusan perguruan tinggi sekarang tentu akan lain dengan masa dulu. Tetapi kalau saudara bersungguh-sungguh, pada saatnya semua tantangan itu akan bisa dihadapi oleh tekad dan kualitas saudara. Sri Sultan Hamengkubuwono yang mendirikan universitas ini, baik Sri Sultan Hamengkubuwono IX maupun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang dulunya bernama KGP Hamengkubumi, merupakan sosok pertama dulu yang mendukung NKRI, terutama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, di mana ketika itu Republik baru berdiri dan menghadapi tantangan, menghadapi penghancuran oleh penjajah-penjajah yang telah lama menjajah dan ingin kembali menjajah. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 turut andil di dalam memastikan jalannya roda pemerintahan di Indonesia sejak awal. Salah satu cerita yang diabadikan di dalam sejarah, dikenang oleh seluruh pemimpin bangsa dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Yogyakarta, adalah saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan bantuan uang untuk membiayai roda pemerintahan yang pada waktu itu sungguh-sungguh sudah akan ambruk. Karena negara baru berdiri, organisasinya belum kuat, sementara penjajah-penjajah asing akan masuk kembali untuk melanjutkan penjajahan. Seperti diketahui pada waktu itu, sesudah Indonesia merdeka, berdasar Konvensi Wina tahun 1938, negara jajahan yang penjajahnya kalah perang, maka penjajah itu mengembalikan ke penjajah sebelumnya. Sehingga pada saat itu ketika Indonesia merdeka, pikiran orang-orang Belanda sesuai dengan Konvensi Wina dalam pertemuan Liga Bangsa-Bangsa itu berpikir Belanda, karena Jepang sudah kalah perang dan sebelum Jepang masuk penjajahnya adalah Belanda, maka Belanda harus ambil lagi Indonesia. Nah, disitulah Indonesia goyang sehingga masuk upaya-upaya kembali menyerang Indonesia. Dalam situasi seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono mengucapkan kalimat yang membuat pemimpin negara kita, pendiri negara kita, proklamator kita Soekarno menangis terharu. Apa kata Sultan Hamengkubuwono IX saat itu? Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta, kata Sri Sultan Hamengkubuwono saat itu kepada Soekarno, sembari menyerahkan uang selembar cek senilai 6 juta gulden. Kenapa Sri Sultan mengatakan silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta? Karena begini, seperti cerita tadi, Belanda pada tahun 46 melakukan invasi dengan membawa tentara NECA yang berbendera gabungan PBB. Pemerintah Indonesia lari dari Jakarta ke Yogyakarta, dilindungi oleh Sultan Hamengkubuwono. Sejak tahun 46 sampai dengan tahun 50,
Indonesia berjuang melalui proses atau mekanisme atau melalui jalur diplomatik. Berbagai perundingan dilakukan. Perjanjian Rumroyen, perjanjian Renville, sampai akhirnya menghasilkan KMB, Konferensi Muja Bundar, dan berakhir kemudian pada bulan Desember tahun 49, Belanda yang tadinya ingin mencaplok kembali Indonesia mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau bagi Indonesia pengakuan kedaulatan itu sangat penting. Meskipun Belanda sendiri menyatakan pengakuannya itu terjadi di bulan Desember, tapi bagi Indonesia pengakuan itu berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berdasar pengakuan itu, maka Indonesia yang semula mempunyai ibu kota kedua di Yogyakarta, sesudah berjuang dari Yogyakarta, para pemimpin itu akhirnya pada tahun 1950 pemerintahan kembali ke Jakarta, dan disitulah Sultan Hamengkubuwono mengatakan Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta, sambil menyerahkan uang 6 juta gulden sebagai kekayaan negara pada waktu itu. Sebenarnya realnya Yogyakarta itu negara yang memang tidak pernah dijadikan bagian penjajahan oleh Belanda. Tetapi pada saat itu Sultan bergabung dengan negara Republik Indonesia, dan kebergabungan sejak bulan September tahun 45 itu diikuti dengan penampungan oleh Sultan Hamengkubuwono terhadap pemerintah Indonesia yang hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Kalimat itu, yaitu Jogja sudah tidak punya apa-apa lagi, silakan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta, itu membuat Soekarno tak sanggup menahan derai air matanya. Presiden kita menangis karena tampak sebuah ketulusan yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikala Republik tidak punya biaya menjalankan roda pemerintahan, ditambah juga dengan situasi keamanan yang belum pulih. Kalau pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX mau Yogyakarta itu menjadi negara tersendiri yang merdeka, itu bisa, karena Belanda merasa dan memperlakukan Yogyakarta itu bukan seperti daerah lain di Indonesia yang dijajah secara langsung. Tapi Yogyakarta pada waktu itu diakui sebagai daerah dengan kekuasaan otonomi khusus. Tetapi dengan keistimewaannya itu, maka Sultan tetap bergabung kepada negara atau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik mahasiswa baru, Ananda yang berbahagia, sejarah mencatat bahwa peristiwa itu terjadi tidak lama setelah Bung Karno dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia di Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta, pada tanggal 6 Desember 1949, atau setelah Soekarno dan Hatta kembali dari pengasingan. Jadi begini, kenapa kok dilantik jadi presiden tanggal 6 Desember? Begini, Indonesia merdeka dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Indonesia melakukan perjanjian Meja Bundar yang kemudian hasilnya apa? Pemerintah atau kerajaan Belanda mengakui Indonesia sebagai negara serikat atau negara federal. Nah, di dalam negara federal itu, ya, tentu Bung Karno harus dilantik lagi sebagai kepala negara federal. Di situ, sehingga dilantik tadi pada 6 Desember itu. Nah,
Sehingga dulu tahun 45 kan sudah dilantik, kok dilantik lagi. Nah itu perubahan dari negara kesatuan ke federal untuk kemudian berubah lagi nanti dengan musi integral yang berproses panjang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kembali pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Bung Karno kembali ke Jakarta. Nah, saudara sekalian, guru besar sejarah Profesor Utario menggambarkan bahwa Hamengkubuwono IX adalah sosok yang all out dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jiwa nasionalisme harus dipupuk dengan antara lain cintailah produk dalam negeri, cintailah karya bangsa sendiri. Ini adalah salah satu ketahanan dan kedaulatan ekonomi kita. Saudara, akhirnya saya ingin mengatakan di tengah pandemi yang masih berlangsung sekarang ini, angkatan saudara, angkatan 2020 dipaksa untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi untuk tetap bisa berkomunikasi dan belajar. Mengerjakan tugas-tugas saudara dengan baik. Belajar dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, membuat angkatan ini semakin akrab dengan perkembangan teknologi. Dengan perubahan pola hidup, generasi saudara ini bisa memanfaatkan teknologi untuk berbagai macam tantangan pada masa yang akan datang. Angkatan saudara, angkatan 2020 menjadi generasi kunci perkembangan teknologi di masa depan. Saudara-saudara, adik-adik mahasiswa baru, sekali lagi selamat datang di kampus UWM. Selamat berprestasi, teruslah berjuang, teruslah torehkan prestasi yang bisa membuat bangga alma matermu. Negara ini menanti kiprahmu, terutama dalam menyongsong masa depan yang lebih diidentifikasi sebagai era digital, era teknologi informasi yang sangat canggih. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.